nama saya Ayu Sri Wahyuni. Rekan saya bernama Nita Utami, Perbankan Syariah Kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manajemen risiko pada bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Teman-teman tahu tidak apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko pada bank syariah merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko-risiko pada kegiatan usaha bank tersebut. Adapun tujuan manajemen risiko pada bank syariah, yang pertama memastikan bahwa bank tidak mengalami kerugian yang bersifat uncountable. Yang kedua, meminimalisir kerugian dari berbagai jenis risiko yang bersifat uncontrolled. Yang ketiga, mengukur eksposur dan pemusatan risiko. Dan yang keempat, mengalokasikan modal serta membatasi risiko. 10 jenis risiko pada bank syariah. Risiko investasi adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Risiko imbal hasil adalah risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, di mana hal ini terjadi karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mampu untuk menghasilkan arus kas secara lancar. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi proses operasional bank itu sendiri. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat adanya perubahan kondisi atau situasi pasar di luar dari kendali perusahaan itu sendiri. Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat hilangnya kepercayaan nasabah terhadap pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif dari bank itu sendiri. Risiko strategik merupakan risiko yang terjadi akibat adanya pengambilan keputusan dan penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan dalam kondisi eksternal. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip syariah. Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan sehingga menyebabkan kerugian, dalam hal ini yuridis, dan tidak mampu menghadapi tuntutan dari pihak lain. Risiko apa sih yang paling berpengaruh terhadap bank syariah? Semua risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah sangat berpengaruh, dan ketika terjadi suatu risiko, maka menyebabkan munculnya risiko-risiko yang lainnya.
Dan adapun risiko yang paling berpengaruh yaitu risiko kepatuhan, di mana suatu lembaga atau bank syariah tidak mematuhi aturan atau tidak patuh dalam hal ini keluar dari aturan atau nilai syariah, sudah jelas sangat beresiko pada bank syariah itu sendiri karena sudah keluar dari nilai syariahnya. Bagaimana sih langkah-langkah pengelolaan manajemen risiko? Adapun langkah-langkah dari pengelolaan manajemen risiko, yang pertama ada risk identification, artinya mengidentifikasi risiko-risiko apa yang akan muncul pada suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, risk assessment, di mana risk assessment artinya untuk menilai tingkat keparahan maupun kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga ada risk response, artinya memilih dan menerapkan langkah-langkah dari pengelolaan manajemen risiko. Dan yang keempat ada create a management plan, artinya di sini membuat langkah-langkah dari pengelolaan manajemen risiko. Dan yang kelima ada implementation, artinya menerapkan langkah-langkah yang telah dibuat untuk mengatasi risiko-risiko yang ada. Kemudian yang kelima yaitu evaluate and review. Mungkin itu pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih.